Pengkhianatan juri jujur, pembongkaran sumpah rahasia demi kebenaran kejam. Kegemparan publik atas eliminasi Arbil Asahan dari DA7 kini mencapai titik didih dengan pengakuan eksplosif dari seorang anggota Dewan Juri yang kami sebut juri jujur. Dalam sebuah pertemuan rahasia yang direkam secara eksklusif, sosok ini memberanikan diri melanggar sumpah kerahasiaan, menumpahkan kebenaran yang lebih kejam daripada kegagalan teknis di atas panggung. Dengan suara penuh penyesalan dan nada yang bergetar, juri jujur mengungkapkan bahwa keputusan menyingkirkan Arbil bukanlah berdasarkan penilaian murni seni, melainkan paksaan dari kekuatan di luar bakat Arbil. Pengakuan ini adalah validasi brutal bagi spekulasi publik, menegaskan bahwa Arbil Asahan adalah korban dari sebuah pengorbanan terencana yang dirancang untuk kepentingan bisnis semata. Juri jujur, meskipun kini menghadapi ancaman sanksi dan pemutusan kontrak profesional, memilih untuk mengutamakan nurani. Ia berdiri sebagai martir kejujuran di tengah lautan etika program yang karam, memastikan publik tahu, ini bukanlah kegagalan Arbil, tetapi kegagalan integritas kompetisi. Ancaman rating. Arbil terlalu sempurna, menjadi target strategis eksekutif. Motif di balik keputusan sadis ini adalah kepentingan paling kejam dalam industri reality show, rating. Juri jujur mengungkapkan bahwa tekanan eliminasi datang langsung dari lapisan eksekutif program dengan tujuan tunggal untuk memastikan kelangsungan drama dan ketegangan hingga babak final. Arbil dengan keunggulan vokal dan konsistensinya yang tak tertandingi, ironisnya dianggap sebagai ancaman terbesar. Kehadirannya dinilai terlalu dominan, beresiko menciptakan anti-klimaks di babak final karena prediktabilitas kemenangannya. Dalam perhitungan dingin para eksekutif, pemenang yang sudah jelas di tengah jalan akan membuat rating anjlok. Oleh karena itu, Arbil harus dieliminasi. Sebuah strategi sadis yang dirancang untuk meratakan lapangan bermain, membuka peluang bagi underdog, dan memperpanjang ketidakpastian. Pengorbanan ini adalah reality check brutal. Di DA7, bakat murni hanyalah variabel sekunder, sedangkan drama dan engagement pemirsa adalah mata uang utama yang menentukan nasib. Frasa pengkhianatan, kami harus pilih aspek non-musik, kematian seni di panggung. Inti dari pengkhianatan ini tersimpan dalam frasa dingin yang diucapkan juri jujur. Kami harus pilih aspek non-musik. Frasa ini bukan sekedar alasan, melainkan sebuah maklumat yang merangkum kehancuran total terhadap janji kompetisi berbasis bakat musikal. Tim investigasi kami mendalami makna aspek non-musik ini dan hasilnya mengerikan. Juri jujur menjelaskan bahwa kriteria ini adalah serangkaian variabel yang dirancang khusus untuk kepentingan reality show, meliputi potensi konflik di panggung, eksplorasi cerita masa lalu, dan kebutuhan sinis untuk menciptakan narasi dramatis bagi kontestan lain. Arbil, yang fokus pada kualitas vokal dan relatif minim drama pribadi, dianggap gagal memenuhi kriteria abstrak yang menghina seni ini. Keputusan eliminasi ini adalah bukti yang paling menyakitkan. Arbil Asahan dikorbankan di A7 bukan karena ia gagal mencapai nada tinggi, tetapi karena ia gagal menyediakan bahan bakar drama yang dibutuhkan industri tontonan ini. Analisis kriteria absurd. Arbil terlalu baik untuk cetak biru drama program. Pengakuan juri jujur membedah rincian dari aspek non-musik yang ternyata sangat terstruktur demi drama dan bukan demi kualitas vokal. Kriteria absurd ini meliputi A. Narasi underdog. Arbil terlalu konsisten sehingga tidak dianggap underdog. Eliminasi diperlukan untuk memberi ruang bagi kontestan dengan kisah perjuangan yang lebih memancing air mata. B. Marketability drama. Arbil dianggap menjual musik, sementara program menginginkan kontestan yang menjual drama dan kontroversi di luar lagu. C. Keseimbangan karakter. Program membutuhkan drama eliminasi besar untuk mencegah babak selanjutnya menjadi monoton. Penggunaan kriteria ini adalah pengkhianatan ganda kepada Arbil dan kepada seluruh proses kompetisi. Ini menegaskan bahwa program telah sepenuhnya mengubah misinya dari mencari suara terbaik menjadi memproduksi drama yang paling laris. Arbil dikorbankan DA7 karena ia adalah seorang penyanyi yang terlalu baik, sehingga tidak sesuai dengan skenario reality show yang sudah ditentukan. Konflik batin juri. Air mata di panggung adalah refleksi keputusasaan kolektif. Pengakuan juri jujur mengungkap suasana tegang di balik layar, di mana para penilai yang menghargai bakat Arbil merasa terpaksa menjadi pion dalam keputusan sadis ini. Ia menceritakan bagaimana kubu musik yang menentang eliminasi Arbil dipaksa tunduk oleh tekanan kolektif dan ancaman profesional. Rapat sebelum eliminasi tidak lagi membahas vokal, melainkan berpusat pada seberapa besar resiko Arbil terhadap rating. Juri yang menentang dilaporkan mendapat peringatan keras untuk menghargai kebutuhan keseluruhan acara. Hierarki kekuasaan sudah jelas, rating di atas integritas artistik.
Ketakutan akan kehilangan pekerjaan memaksa mereka mengikuti arahan untuk memilih aspek non-musik, sebuah tindakan yang bertentangan dengan nurani seni mereka. Air mata yang tumpah di panggung pada malam eliminasi, menurut juri jujur, bukan hanya milik Arbil, tetapi juga refleksi dari keputusasaan beberapa juri yang harus mengkhianati prinsip-prinsip profesionalisme mereka sendiri. Kemarahan publik dan tuntutan hukum, pengkhianatan sadis terhadap kepercayaan voting. Reaksi publik terhadap pengakuan juri jujur segera meledak menjadi kemarahan massal yang menuntut akuntabilitas. Publik yang telah berinvestasi emosi dan biaya voting kini merasa dipermainkan dan dikhianati. Pengakuan bahwa hasil ditentukan oleh kriteria drama yang tidak diungkapkan memicu potensi gugatan fraud dan penyesatan publik. Pertanyaan krusial muncul, mengapa publik harus mengeluarkan biaya untuk voting jika hasil akhirnya telah ditentukan oleh kriteria non-musik demi rating? Ini adalah pengkhianatan sadis terhadap kepercayaan konsumen. Pihak stasiun TV kini menghadapi krisis public relations terburuk, terdesak untuk membantah atau mengakui adanya campur tangan. Analisis ahli hukum kami menyarankan bahwa stasiun TV harus segera melakukan audit internal dan merilis pernyataan yang menguatkan kembali fokus pada aspek musik jika mereka ingin mempertahankan integritas dan menghindari tuntutan hukum. Sinisme bisnis. Arbil lebih berharga sebagai martir kontroversial daripada juara. Pengakuan juri jujur membongkar sinisme bisnis yang ekstrim dalam industri reality show. Dalam perhitungan dingin produser, drama adalah komoditas yang jauh lebih berharga daripada bakat. Arbil, si penyanyi berbakat, dinilai memiliki nilai komersial yang jauh lebih tinggi sebagai martir yang tereliminasi secara kontroversial daripada sebagai juara yang mudah diprediksi. Keputusan sadis ini didasarkan pada perhitungan yang dingin. Rating akan melonjak drastis karena kemarahan publik. Penonton yang kecewa justru akan terus menonton, berharap melihat keadilan ditegakkan atau menyaksikan kehancuran program. Juri jujur memaparkan bahwa keputusan aspek non-musik ini disajikan sebagai strategi win-win. Program mendapat drama, dan Arbil mendapat hype pasca eliminasi. Namun, ini adalah win-win yang mengorbankan kejujuran, menegaskan bahwa kontestan hanyalah alat naratif dalam persamaan komersial. Solidaritas musisi senior, Arbil dinyatakan sebagai martir kualitas seni. Pengakuan dramatis juri jujur memicu reaksi solidaritas yang belum pernah terjadi sebelumnya dari musisi senior Indonesia. Jika sebelumnya kritik dilontarkan secara hati-hati, kini mereka bersuara dengan kemarahan terbuka. Melihat pengakuan ini sebagai validasi terakhir bahwa standar seni telah runtuh di bawah komersialisme. Musisi senior menggunakan platform mereka untuk menyatakan dukungan total terhadap Arbil, secara kolektif menyebutnya sebagai martir bagi kualitas. Mereka berargumen bahwa program yang berani mengakui memilih aspek non-musik telah mencoreng wajah industri. Solidaritas dari music establishment ini memberikan Arbil validasi yang jauh lebih besar dan berarti daripada kemenangan kompetisi manapun. Narasi Arbil dikorbankan DA7 kini menjadi branding yang kuat, memosisikannya sebagai pahlawan yang menolak tunduk pada skenario dan menegaskan nilainya di mata pelaku seni sejati. Boykot sponsor, menargetkan urat nadi finansial program yang tak bermoral. Reaksi publik yang paling mengancam segera bergeser ke tuntutan boykot yang terorganisir, secara spesifik menargetkan sponsor program. Pengakuan bahwa kami harus pilih aspek non-musik, menempatkan sponsor pada posisi yang sangat berisiko. Mereka kini mendukung program yang secara terbuka mengakui telah mengorbankan bakat demi drama rating. Tuntutan publik agar sponsor segera menarik dana menjadi semakin kuat. Juri jujur dalam pengakuannya menyuarakan harapan agar pengorbanan Arbil ini dapat memaksa perubahan. Ia menuntut agar program menghapus kriteria aspek non-musik secara permanen. Analisis menunjukkan bahwa tekanan finansial ini jauh lebih efektif daripada kritik seni biasa karena menyentuh urat nadi finansial program. Ini adalah titik kritis di mana kejujuran seorang juri berpotensi mengubah kebijakan perusahaan besar yang tak bermoral. Babak baru karir, pengorbanan sadis menjadi kunci emas Arbil yang divalidasi. Meskipun eliminasi Arbil adalah kejadian yang sadis, pengakuan berani dari juri jujur telah secara paradoks menjadi kunci emas bagi karir masa depannya. Arbil kini sepenuhnya divalidasi oleh sumber internal. Ia tidak kalah dalam persaingan musikal, melainkan kalah dalam persaingan drama. Frasa kami harus pilih aspek non-musik berfungsi sebagai gelar kehormatan tersembunyi baginya.
kini ia bebas dari kontrak ketat DA7, namun memiliki hype dan brand yang jauh lebih kuat, didukung oleh pengakuan resmi bahwa ia dikorbankan DA7. Label rekaman kini bergerak semakin agresif, menyadari bahwa mereka mendapatkan seorang artis dengan bakat kelas A dan narasi pahlawan yang terzalimi. Kisah Arbil akan menjadi legenda, membuka babak baru di mana Arbil Asahan, sang martir yang menolak bermain drama, siap menaklukkan industri musik berdasarkan bakatnya yang murni dan tak terbantahkan.